logo NU di mobil saya nggak dipandang sebelah mata oleh para pengurus NU dari mulai bawah sampai atas. Karena sudah lebih dari setengah bulan kasus saya belum ada kejelasan. Mobil saya pun masih berada di kantor polisi. Apa kalian pernah berpikir bagaimana tentang nasib saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda. Dan agak darurat kondisinya, saya mendapatkan kiriman video pernyataan atau curhatan dari Kiai Ihsan selaku Rais Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Cikarang Utara, Bekasi, yang sudah masuki bulan kedua persoalan yang menimpa beliau yang saya istilahkan dengan tragedi Karawang ternyata belum ada kejelasan yang jelas. Bahkan informasinya mobil beliau juga masih sebagai barang bukti di kepolisian. Maka itu seperti yang saya sampaikan edisi yang lalu, persoalan tersebut jikalau kita tidak kawal, fungsi sebagai media satu diantaranya adalah sosial kontrol ya. Kalau kita terpengaruh dengan hal-hal yang sedang viral-viral, sehingga peristiwa yang mengenaskan itu bisa saja hilang begitu saja. Maka itu saya berusaha konsisten untuk mengingatkan ya, untuk mengingatkan, kalau mengawal barangkali terlalu hebat lah, untuk mengingatkan kita semua bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap kiai kita. Mobilnya hancur, satu anggota Banser babak belur, satunya lagi itu santri yang kebetulan menggunakan jaket Banser, informasinya juga sama mengalami tindak kekerasan. Sudah memasuki bulan kedua. Itu peristiwanya kan 10 Agustus malam 2024, sekarang sudah awal September. Maka itu saya berharap, mungkin juga Anda berharap agar persoalan ini segera ditindaklanjuti. Nah, kami akan putarkan pernyataan dari Kiai Ihsan yang beliau sampaikan ketika berada di kediaman Kiai Haji Nuril Arifin atau Gus Nuril, yakni di Pondok Pesantren Soko Tunggal Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang di Jakarta Timur ya. Kita simak berikut ini penuturan beliau, dan mari kita sama-sama untuk tetap mengingatkan, saling mengingatkan persoalan ini agar segera ditangani secara serius. Saya Ihsanuddin Badawi, Rais Suriah MWC NU Cikarang Utara, Bekasi, sebagai korban penganiayaan, pengeroyokan oleh ratusan orang. Saya ingin mencurhatkan kasus kejadian penganiayaan dan pengeroyokan serta penghancuran mobil saya yang berlogo Nahdlatul Ulama dan juga berlogo Banser di depan kap mobil saya. Karena saya kira ini sangatlah lambat dan lelet. Seakan-akan saya nggak dihormati sebagai MWC, sebagai Rais Suriah. Seakan-akan logo NU di mobil saya nggak dipandang sebelah mata oleh para pengurus NU dari mulai bawah sampai atas. Padahal saya sudah ikhlas berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Saya hanya butuh support, semangat, bantuan moral
kepedulian, solidaritas dari para pengurus NU, dari tingkatan PCNU terus ke atas. Walaupun saya ucapkan terima kasih kepada LBH Ansor Banser yang telah menangani kasus saya, walaupun saya lihat agak lelet dan lamban karena sudah lebih dari setengah bulan kasus saya belum ada kejelasan. Mobil saya pun masih berada di kantor polisi. Apa kalian pernah berpikir bagaimana tentang nasib saya? Selama ini saya berdakwah, saya mengaji, edukasi buat umat, menggunakan mobil yang cuma punya satu. Dan sekarang mobil saya sudah hancur, nggak bisa dipakai. Sekali lagi, dari Jakarta, dari Soko Tunggal, Ponpes Abdurrahman Wahid, dari rumah Sang Senopati Nusantara, saya meminta kepada aparat penegak hukum, Polri, dari mulai Polres, Polda, Mabes, pandanglah saya sebagai warga negara. Saya butuh keadilan. Mau sampai kapan para tersangka tertawa dan tersenyum di luaran sana karena tak kunjung ditangkap, bahkan sudah lebih dari setengah bulan. Saya tidak mengobarkan kebencian. Saya juga tidak pernah memprovokasi umat. Saya butuh kedamaian. Saya butuh nama baik dan marwah NU kembali. Karena jika hal ini tidak segera ditindaklanjuti, maka bisa jadi besok atau lusa banyak kiai-kiai NU yang lain akan dianiaya oleh mereka. Saya berharap kejadian ini tidak menguap seperti embun pagi yang diterpa panasnya sinar matahari. Ini negeri hukum. Hukum adalah panglima tertinggi di negeri ini. Jangan sampai kejadian ini tidak ditindaklanjuti sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Karena saya yakin ini pasti ada dalangnya. Saya yakin ini pasti ada donaturnya. Saya yakin ini pasti ada yang menggerakkan. Kalau sampai ini tidak diusut tuntas, maka hukum di negeri ini akan terkesan mandul dan diremehkan.